Shalom Bapak Ibu. Paradoks besar Injil. Adam memulai sebagai orang dewasa. Kita memulai sebagai bayi. Karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di antara semua paradoks yang terdapat di dalam Alkitab, ada satu yang jarang diperhatikan, namun sangat mengagumkan. Adam memulai hidupnya sebagai manusia dewasa. Tetapi orang percaya memulai hidup barunya sebagai bayi. Adam diciptakan sempurna, lalu jatuh. Kita dilahirkan kembali di dalam kelemahan, lalu dipanggil menuju kesempurnaan ini. Adam memulai dari taman, lalu berakhir di padang berduri. Kita memulai dari dunia yang berduri dan sedang berjalan menuju taman yang kekal. Adam berjalan dari kehidupan menuju kematian. Kita berjalan dari kematian menuju kehidupan. Adam kehilangan warisan, Kristus memulihkan warisan. Adam menuju pintu Firdaus, Kristus membuka pintu kerajaan. Bukankah ini menakjubkan Bapak Ibu? Seolah-olah seluruh sejarah penebusan adalah perjalanan Allah membalik arah tragedi manusia. Ketika Adam membuka matanya pertama kali, ia sudah dewasa Bapak Ibu. Ia tidak perlu belajar berbicara. Ia tidak perlu belajar berjalan. Ia tidak perlu diajar siapa Allah. Ia hidup di dalam kelimpahan. Ia hidup di dalam kemenuhan. Ia hidup di dalam kemuliaan yang belum tercemar. Namun, justru dari puncak itulah ia jatuh. Sejarah manusia dimulai dari sebuah kejatuhan, seperti batu yang dilepaskan dari tebing yang tinggi. Semakin jauh, semakin rendah, semakin gelap. Dosa memasuki dunia, maut memasuki dunia, air mata memasuki dunia, kutuk memasuki dunia, kubur memasuki dunia, dan sejak hari itu seluruh umat manusia lahir dalam keadaan yang tidak berbeda, yang berbeda dari Adam. Kita tidak lahir di Eden, kita lahir di timur Eden, di tanah pembuangan, di dunia yang telah retak, Bapak Ibu. Namun Allah tidak membiarkan cerita itu berakhir di sana. Karena bahkan sebelum Adam jatuh, anak domba telah disediakan. Bahkan sebelum manusia itu berdosa, kasih karunia telah dirancang, Bapak Ibu. Bahkan sebelum ular berbicara, salib telah ada di dalam hati Allah. Karena itu Injil bukanlah rencana darurat. Injil adalah rencana kekal. Dan disinilah paradoks besar itu dimulai. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Tetapi tidak seperti Adam, Allah tidak langsung menjadikannya dewasa rohani. Ia dilahirkan sebagai bayi rohani. Mengapa? Karena Allah sedang mengajar sesuatu yang tidak pernah dipelajari Adam. Apa itu? Ketergantungan, Bapak Ibu. Adam memulai hidupnya dengan kelimpahan. Kita memulai hidup kita dengan kebutuhan. Allah berdiri sendiri. Kita harus berpegangan pada Kristus. Adam menerima kehidupan. Kita harus tinggal di dalam sang kehidupan. Lihatlah seorang bayi. Ia tidak kuat. Ia tidak mandiri. Ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia hidup dari pelukan. Ia hidup dari kasih. Ia hidup dari pemberian, dan bukankah demikian kehidupan rohani? Semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin ia sadar bahwa ia hidup oleh kasih karunia. Paulus yang besar akhirnya berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Bukan jika aku kuat, maka aku kuat. Melainkan jika aku lemah, maka aku kuat. Mengapa? Karena kekuatan Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan. Inilah logika kerajaan sorga, logika yang membingungkan dunia ini Bapak Ibu ya. Dunia berkata,
jadilah besar agar dihormati. Yesus malah berkata, rendahkanlah dirimu. Dunia berkata, pegang hidupmu erat-erat. Yesus malah berkata, kehilanganlah hidupmu lebihnya aku. Dunia berkata, naiklah setinggi mungkin. Yesus berkata, turunlah serendah mungkin. Dunia berkata, jadilah Tuhan. Yesus berkata, jadilah pelayan. Dunia berkata, menanglah. Yesus berkata, pikulah salibmu. Dunia berkata, kumpulkan. Yesus berkata, berikan. Dunia berkata, kuasai. Yesus berkata, kasihi. Paradoks. Semuanya paradoks. Tetapi justru paradoks itulah jalan menuju kemuliaan, Bapak Ibu. Seorang bayi itu tidak malu menjadi bayi. Ia menangis ketika lapar, ia mencari ketika membutuhkan, ia bergantung tanpa gengsi. Namun manusia dewasa sering malu bergantung kepada Tuhan. Kita ingin tampak kuat, kita ingin tampak mampu, kita ingin tampak mengendalikan keadaan, Bapak Ibu. Padahal kerajaan Allah dibangun di atas ketergantungan. Karena itu Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan, Yesus tidak berkata, jadilah seperti orang bijaksana. Ia berkata, jadilah seperti anak kecil. Karena anak kecil mengetahui sesuatu yang sering dilupakan orang dewasa. Aku membutuhkan Bapa itu. Adam jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Orang percaya bertumbuh karena belajar bergantung kepada Allah. Adam mengambil buah, Kristus memberikan tubuhnya. Adam mengulurkan tangan di dalam pemberontakan, Kristus mengulurkan tangan di atas salib dalam kasih. Adam berkata melalui tindakannya, kehendakku jadi. Kristus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dan sekarang setiap orang percaya sedang berjalan di antara dua pohon, Bapak Ibu. Pohon pengetahuan di dalam dan pohon salib ini. Yang satu berkata, percayalah pada dirimu. Yang satu berkata, percayalah pada Kristus. Yang satu melahirkan kematian, yang satu melahirkan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini engkau merasa kecil, ya. Mungkin engkau merasa imanmu masih lemah, ya. Mungkin engkau merasa belum dewasa rohani. Mungkin engkau merasa masih sering jatuh, ya. Masih sering takut, masih sering menangis. Jangan putus asa. Karena bayi yang sehat tidak langsung berlari, Bapak Ibu. Ia bertumbuh hari demi hari. Langkah demi langkah. Air mata demi air mata. Pelajaran demi pelajaran. Demikian pula kehidupan rohanimu. Allah tidak sedang mencari kesempurnaan instan. Allah sedang membentuk keserupaan dengan Kristus. Dan proses itu berlangsung seumur hidup, Bapak Ibu. Suatu hari, penjelasan ini akan selesai. Bayi-bayi rohani akan menjadi mempelai yang dewasa. Benih akan menjadi panen. Iman akan menjadi penglihatan. Pengharapan akan menjadi kenyataan dan doa akan berubah menjadi pujian. Perjuangan akan berubah menjadi kemenangan. Salib akan berubah menjadi mahkota dan ketika kita berdiri di hadapan tahtanya, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Adam diciptakan dewasa lalu jatuh, tetapi umat tebusan Kristus dilahirkan sebagai bayi, dibentuk oleh kasih karunia, dimurnikan oleh penderitaan, diajar oleh Roh Kudus, dipelihara oleh firman, dan akhirnya dimuliakan untuk selama-lamanya. Adam mengenal Allah sebelum kejatuhan. Tetapi gereja akan mengenal Allah melalui penebusan. Adam mengenal kuasa penciptaan. Kita mengenal kuasa penciptaan dan kuasa kebangkitan. Adam mengenal Eden, kita akan mengenal Yerusalem baru. Adam mengenal Allah sebagai pencipta, kita akan menyembahnya sebagai pencipta, penebus, raja, mempelai pria, dan anak domba yang tersembelih. Karena itu, akhir cerita kita lebih mulia dari permulaannya, Bapak Ibu.
Dan paradoks terbesar Injil adalah ini. Yang terakhir menjadi terdahulu. Yang rendah ditinggikan. Yang mati dihidupkan. Yang hilang ditemukan. Yang berdosa dibenarkan. Yang lemah dikuatkan. Dan bayi-bayi rohani oleh kasih karunia Kristus akan bertumbuh sampai mencapai kepenuhan kemuliaan anak Allah. Maka pada hari itu seluruh ciptaan akan berseru, kasih karunia lebih besar daripada kejatuhan. Salib lebih kuat daripada dosa. Kristus lebih agung daripada Adam. Dan bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba itu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.